Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan judul Pengulangan Hukum. Mari bersama kita membuka Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 akan saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Puji Tuhan. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab Ulangan adalah kitab terakhir yang Musa tulis. Dan kitab ini pun juga dibacakan kepada bangsa Israel. Ketika Musa usianya ketika itu sangat lanjut. Dan kitab Ulangan ini ditujukan untuk generasi kedua yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun. Satu generasi adalah 40 tahun. Ada kurang lebih 600.000 orang yang usianya di atas 30 tahun yang mati. Tetapi ada 3 saja masih hidup, yaitu Musa, Yosua, dan Kaleb. Dan Musa tahu, Musa pun juga tidak masuk dalam tanah perjanjian. Sehingga Musa menyampaikan isi hatinya ini, pesan Allah ini, sebelum berpisah dengan bangsa Israel. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Musa untuk mengingatkan bangsa Israel agar generasi ini, generasi kedua yang akan masuk tanah Kanaan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dan mereka mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Ayat di dalam Ulangan pasal 6 ini ada satu ayat yang juga tertulis dalam perjanjian baru, yaitu ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan Yesus mengulang lagi apa yang Musa telah sampaikan kepada bangsa Israel ini di perjanjian baru, yaitu di Matius 22 ayat 37, yaitu dengan judul hukum yang terutama. Jadi ayat ini juga bagi kita yang hidup generasi ini perlu juga kita perhatikan. Mengapa? Yang pertama, orang-orang tua mengajar, mendiskusikan, memperbincangkan kebaikan Allah. Kita melihat contohnya dalam ayat 20 saya bacakan, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka ayat 21 sampai 25 itu adalah orang tua menjawab. Ya, orang tua menjawab dengan jelas sehingga anak itu dipastikan benar-benar mengerti. Di antara Bapak Ibu Saudara, bagi yang mempunyai putra dan putri, bahkan bagi kakek nenek yang memiliki cucu-cucu, bahkan mungkin cicit-cicit, bahkan mungkin ada anak-anak ya, yang orang tuanya mungkin salah satu tidak ada, atau bahkan ada anak-anak yang mengikuti neneknya. Bahkan di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berprofesi dalam bidang pendidikan, ya, berprofesi dalam bidang sosial. Kita dipercayakan orang-orang yang kita bina, kita layani. Ini penting kita berulang-ulang menceritakan, ya, menyaksikan kebaikan Tuhan, karya Allah yang besar tidak pernah berhenti. Mengapa? Agar setiap generasi demi generasi mereka tahu dan mengenal Allahnya, dan mereka mengalami kasih Allah. Satu contoh dalam perjanjian baru dalam 2 Timotius 1 ayat 5,
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah 3 generasi di mana seorang nenek mengajarkan firman Tuhan terus menerus kepada anaknya Eunike. Dan Eunike saya percaya juga mengajarkannya berulang-ulang tentang karya Tuhan kepada Timotius. Dan puji Tuhan, Paulus mengenal Timotius. Maka semakin kuatlah iman Timotius, memiliki peran yang sangat besar Timotius dalam hal ini. Jadi ini contoh pentingnya kita mengulang-ulang firman Tuhan itu. Bukan hanya setiap hari Minggu atau jam-jam tertentu ketika permata atau ketika ibadah bersama, tetapi di rumah. Dikatakan tadi ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan, artinya di setiap kesempatan. Tentunya kesempatan yang baik. Dan perbincangan ini, diskusi ini, sharing ini saya percaya bersifat pribadi. Karena anak bisa bertanya pada ayat 20 tadi. Dan orang tua bisa menjawab. Dan kemungkinan juga tidak bisa ditentukan berapa menit, berapa jam. Tergantung perbincangannya, diskusinya ini. Maka itu penting anak-anak mengerti dan mengenal Allahnya. Memang bagi kita mungkin harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan kita mungkin perlu belajar lagi terus membaca firman Tuhan. Karena apa yang kita sampaikan, kalau kita juga tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita juga mengalami pengalaman bersama Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara pasti memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Dan pengalaman-pengalaman ini harus dibagi. Karena terutama pada anak-anak kita, orang-orang yang kita layani, yang dipercayakan. Karena apa? Karena mereka pun juga akan menceritakannya kepada generasi berikutnya. Ini penting agar nama Tuhan terus dipermuliakan, agar janji Tuhan itu dinikmati, diterima, dirasakan dari generasi ke generasi. Dan terakhir kita membaca dalam Ulangan 32 ayat 46. Di situ Musa kembali yang kesekian kali mengulang lagi pesan Allah ini. Saya bacakan bagi Bapak Saudara. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Puji Tuhan. Kesimpulannya, mari kita mengerti dan kita terus tidak jemu-jemu untuk terus menceritakan, mendiskusikan, untuk membicarakan, bahkan mengajarkan apa yang telah kita terima dari Tuhan, yang kita baca, yang kita alami, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman yang Tuhan sedang perbuat bagi kita, kepada anak-anak kita. Karena kalau mereka mengerti, mereka banyak mendengar, maka iman mereka dikuatkan. Saya berdoa kiranya anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu Saudara, putra-putri, cucu-cucu Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak orang-orang yang lebih kuat, bahkan memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, bahkan kalau bisa mereka mengasihi Tuhan lebih dari kita. Karena apa? Tergantung kita saat ini, apakah kita mau membicarakan, menceritakan semua kebaikan Tuhan kepada mereka. Ini menjadi pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus setia Tuhan, mendiskusikan, menceritakan, berbagi kesaksian akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kami, kepada anak-anak kami, kepada generasi ini, generasi penerus ini. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati para pemimpin kami, gembala senior, gembala sidang, wakil gembala.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku.